mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman Salafus Shalih. Syubhat, Usbu, Muhammad bin Abdul Wahab, dan kajian mengenang Syaikh Al-Albani. Sebagian dai Ahlul Bid'ah yang merayakan perayaan Maulid Nabi dan perayaan Haul Kiai, mereka menebarkan syubhat berupa dua acara. Pertama, acara Usbu, Muhammad bin Abdul Wahab. Kedua, kajian berjudul mengenang Syaikh Al-Albani. Mereka mengatakan, Salafi melarang perayaan Maulid Nabi dan perayaan Haul Kiai, tapi mereka sendiri merayakan Haul Muhammad bin Abdul Wahab dan Haul Al-Albani. Tokohnya kelompok lain tidak boleh dirayakan, sedangkan tokohnya kelompok sendiri boleh dirayakan. Dasar standar ganda. Itu syubhat mereka. Sebelum kita jawab syubhat ini, perlu diketahui dahulu hakikat dua acara yang dimaksud. Pertama, Usbu, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, adalah sebuah rangkaian acara muktamar yang diselenggarakan di Universitas Muhammad bin Sude pada tahun 1400H di Riyadh. Berisi muhadharah, kajian, tentang sejarah perjuangan Syaikh, pameran sejarah dan biografi Syaikh, pengenalan buku-buku Syaikh, dan pembagian buku gratis. Kedua, kajian berjudul, mengenang Sang Guru Mulia Syaikh Al-Albani, adalah sebuah kajian atau taplik akbar dengan pemateri, adalah Syaikh Dr. Malik Husain Syaban. Diadakan pada tanggal 21 Januari 2018 di Jakarta Utara. Dari sini tentu orang yang insyaf, jujur dan memandang perkara dengan pikiran jernih, tentu akan memahami perbedaan dua acara tersebut dengan perayaan Maulid Nabi atau perayaan Haul Kiai. Pertama, illah, sebab, pelarangan melakukan perayaan Maulid dan Haul bukanlah mengenang. Tidak pernah ada yang melarang perbuatan mengenang Nabi atau mengenang ulama. Tidak ada yang melarang membahas sejarah atau biografi ulama. Namun, ilahnya adalah membuat Al-Id, hari raya, baru dalam agama. Dan ciri Al-Id adalah dilakukan rutin atau berulang serta orang-orang bersengaja untuk berkumpul-kumpul di waktu tersebut. Dalam lisanul Arab disebutkan, Al-Id adalah setiap hari yang orang-orang berkumpul-kumpul di hari itu. Berasal dari kata, ada ya'udu karena seakan-akan secara rutin orang-orang mengulang hari itu. Sehingga, perayaan Maulid Nabi dan Maulid-Maulid lainnya serta Haul Kiai jelas merupakan Al-Id karena dilakukan secara berulang dan rutin setiap tahun. Kemudian orang-orang bersengaja berkumpul-kumpul di hari itu. Sedangkan membuat Al-Id yang baru dalam agama adalah kebid'ahan. Adapun Usbu, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab dan kajian mengenang Al-Albani bukanlah Al-Id, karena tidak diadakan secara berulang di waktu tertentu. Hanya pernah terjadi sekali saja kemudian selesai. Kedua, selain membuat Al-Id yang baru, acara perayaan Maulid Nabi dan Maulid-Maulid lainnya serta Haul Kiai dianggap sebagai suatu ritual ibadah dan bentuk takarrub kepada Allah. Padahal ritual ibadah ini tidak pernah dilakukan Nabi, atau para sahabat, atau para tabi'ut tabi'in atau bahkan para imam mazhab yang empat. Adapun Usbu, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab adalah sebuah muktamar, dan kajian mengenang Al-Albani adalah sebuah kajian. Sehingga ini bukan ritual ibadah murni. Namun merupakan majelis ilmu sebagaimana majelis-majelis ilmu yang lainnya. Ketiga, dalam acara perayaan Maulid Nabi dan Maulid-Maulid lainnya terdapat rangkaian ibadah seperti zikir-zikir tertentu, bacaan-bacaan tertentu. Tata cara ritual tertentu yang menegaskan bahwa ini adalah ritual ibadah yang tidak ada contohnya. Ditambah lagi keyakinan bahwa yang menghadiri acara tersebut mendapatkan fadilah-fadilah dan pahala yang luar biasa. Adapun Usbu, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab adalah sebuah muktamar, dan kajian mengenang Al-Albani tidak ada zikir-zikir khusus, bacaan khusus, atau tata cara ritual khusus karena ini adalah majelis ilmu sebagaimana majelis ilmu yang lain. Pahala yang didapatkan pun sebagaimana pahala mendatangi majelis ilmu pada umumnya. Keempat, acara perayaan Maulid Nabi dilaksanakan secara rutin di hari yang dianggap hari lahir Nabi. Perayaan Haul Kiai dilaksanakan di hari yang dianggap hari wafatnya Sang Kiai. Maka perayaan seperti ini merupakan bentuk tasyabuh terhadap orang kufar yang mereka merayakan kelahiran dan kematian. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menyerupai suatu kaum, seolah ia bagian dari kaum tersebut. Hadits riwayat Abu Daud, 4031, dihasankan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari, 10282. Disyahihkan oleh Ahmad Syakir di Umdatut Tafsir, 1152. Sedangkan Usbu, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab tidak dilakukan di hari lahir atau hari wafatnya Syaikh. Juga kajian mengenang Syaikh Al-Albani tidak dilaksanakan pada hari lahir atau hari wafatnya beliau. Tidak juga sebelum atau sesudahnya. Bahkan tidak ada kaitannya dengan hari lahir atau hari wafat beliau-beliau. Kelima, perayaan Maulid Nabi dan Maulid-Maulid lainnya serta Haul Kiai disertai keyakinan-keyakinan hurafat seperti ruh Nabi atau ruh Kiai hadir ketika acara berlangsung. Orang yang hadir mendapatkan keberkahan dari kuburan Kiai dan karomah Kiai. Seringkali dibacakan syair-syair yang memuji Nabi atau Kiai secara berlebih. Bahkan terkadang juga terdapat perbuatan meminta hajat kepada arwah Nabi atau arwah Kiai. Adapun acara Usbu, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab dan kajian mengenang Al-Albani tidak terdapat semua perkara di atas. Isinya kajian ilmu. Keenam, perayaan Haul Kiai diadakan di kuburan Kiai. Padahal kuburan bukan tempat untuk kumpul-kumpul dan ibadah. Dari Aisyah dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aisyah berkata, Nabi melarang perbuatan demikian. Hadits riwayat Bukhari nomor 1330, Muslim nomor 529. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk seburuk-buruk manusia adalah yang menemui hari kiamat dan orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah. Hadits riwayat Ahmad 5324, Ibnu Hibban 2325. Disyahihkan Al-Albani dalam Tahdzirus Sajid halaman 26. Adapun acara usbu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diadakan di universitas dan kajian mengenang Al-Albani diadakan di masjid. Sebagaimana umumnya acara-acara demikian. Ketujuh, para ulama dan ustadz sunnah tidak hanya membahas dan membuat kajian tentang biografi dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Syekh Al-Albani. Namun juga membahas sejarah dan biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi, para tabiin dan tabiut tabiin, dan para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, baik ulama terdahulu maupun kontemporer. Mengapa di-framing seolah-olah hanya membahas sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Al-Albani saja sehingga orang menyangka ini dilakukan karena fanatik kelompok? Silakan datang ke kajian-kajian Ustadz Sunnah, tidak ada satupun ulama pun yang dikultuskan, dianggap maksum tidak mungkin salah, diambil semua pendapatnya. Termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Syekh Al-Albani. Apalagi ditabaruki, diperebutkan bekas minumnya, dicari keringatnya, diminta celupan jarinya, diperebutkan selendangnya. Itu semua tidak ada dalam kajian sunnah. Terakhir, usbu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan semua yang kami jelaskan di atas, itu pun mendapat kritikan tajam dan larangan dari sebagian ulama salafi sendiri. Saking hati-hatinya mereka dan waranya mereka dan ingin mencegah umat dari kultus individu dan fanatik buta. Akhirul kalam, semoga yang masih senang melakukan kebid'ahan segera Allah beri taufik untuk meninggalkannya dan kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang suci dan mulia. Semoga yang sedikit ini bisa mencerahkan. Wallahu waliyut taufik was sadaat.